Haha, meskipun Warkop DKI telah bubar pasca Dodo dan kasino telah tiada, tapi kita tetap tidak kehilangan bahan tertawaan. Di antaranya yang cukup lucu dan menarik perhatian di negeri berflower ini adalah PA212. Sebelumnya ada Sunda Empire yang mengklaim akan banyak negara yang datang ke Bandung untuk bergabung bersama mereka. Kemudian kelompok ini juga mengklaim organisasi internasional PBB berada di bawah naungan mereka, atau yang lebih ia kenal sebagai istilah The Higher 17. Serta ini yang paling hebat, Sunda Empire mengaku bisa mengendalikan nuklir. Karena kehebatannya itu pula, bos Alibaba Jack Ma dan pendiri Microsoft Bill Gates berniat untuk bergabung ke Sunda Empire. Belum lagi kala itu petinggi Sunda Empire ini, Rangga Sasana, terlibat adu mulut dengan mantan Menteri SBY Roy Suryo yang sering diledek maling panci dan antena itu. Lengkaplah sudah kelucuan mereka. Kemudian PA212. Apa saja kelucuan yang pernah dibuat oleh organisasi nggak jelas ini? Jawabannya cukup banyak. Yang pertama, mereka meminta Presiden Jokowi mencopot Prabowo. Hal ini berawal dari sikap Prabowo yang lunak terhadap konflik yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu. Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, ujar Kepala Divisi Hukum PA212 Damai Hari Lubis seperti tanpa bersalah pada 8 Januari silam. Pertanyaannya, kenapa lucu? Karena kelompok ini dulunya adalah pendukung Prabowo. Bahkan di antara mereka ada yang masuk ke dalam struktur kepengurusan BPN Prabowo Sandi kala itu, seperti Slamet Ma'arif yang menjabat sebagai Wakil Ketua BPN dan Yusuf Martak yang menjadi anggota Dewan Pengarah BPN. Artinya apa? Mereka ini bisa saja pernah makan dan tidur di rumah Prabowo serta merasakan membelanjakan duit Prabowo. Kok tiba-tiba jadi pembenci gitu? Bahkan salah seorang di antaranya, Novel Bamukmin, secara terang-terangan dan tanpa sadar membongkar aib mereka sendiri, yakni dengan mengatakan bagi mereka Prabowo Sandi itu hanyalah kendaraan mereka saja untuk mewujudkan tujuan politik PA212. Kalau sudah kendaraan itu rusak atau sopirnya mabok, maka kita akan ganti kendaraan, ujar Novel tanpa rasa bersalah kala itu. Jadi dari pernyataannya itu, bersyukur juga kita Prabowo gagal terpilih jadi presiden. Karena sudah pasti Ketua Umum Partai Gerindra itu akan ditunggangi oleh Laskar Kadrun kalau dia menang Pilpres. Begitupun saat PA212 membela Haritanu pada 2017 lalu, juga menjadi kelucuan tersendiri. Karena jelas kalau dari bacotnya mereka ini membela umat Islam, tapi kok jadi Haritanu yang dibela? Apakah karena bos MNC Group itu pernah nyediain nasbung alias nasi bungkus untuk para pasukan pendemo? Terakhir, yang lebih lucu lagi, mereka teriak-teriak minta Jokowi mundur dari kursi presiden serta mendesak MPR menggelar sidang istimewa segala untuk memberhentikan Jokowi. Tapi ujung-ujungnya mau ngemis juga, yakni minta Rizik dipulangkan ke tanah air. Yang mana wacana pemulangan terhadap Bang Thoyib itu merupakan hasil dari Musyawarah Nasional atau Munas PA212 yang kedua yang baru-baru ini digelar pada 19 Juli kemarin. Selain berencana memulangkan Bang Thoyib, ada juga loh beberapa rekomendasi kocak dari hasil Munas tersebut yang mereka sebut amanat Munas 212 dalam bidang kebangsaan, seperti menolak undang-undang corona dan menuntut pembubaran BPIP. Nggak tahu diri banget lah. Padahal mereka itu siapa coba? Ormas bukan, parpol bukan, yayasan juga bukan. Hanya sekelompok orang nggak jelas saja yang suka memanfaatkan agama untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu dan untuk merongrong pemerintah. Lagi pula, ngapain nuntut Rizik dipulangin? Bukankah doi itu kabur atas keinginannya sendiri pasca tersandung kasus chat enak bersama janda cantik Firza Hussein? Jadi daripada aibnya itu dibongkar kemana-mana gitu dan seluruh rakyat Indonesia tahu, ia akhirnya memutuskan untuk lebih baik jadi pecundang dengan kabur ke Arab Saudi. Saat doi kabur pun main tipu-tipu. Ngomongnya sih hendak umroh membayar nazar atas kekalahan Ahok di Pilgub DKI 2017.
Nggak taunya mau menghindari jerat hukum yang memalukan itu. Jadi, kalau Rizik mau pulang, biarkan saja dia pulang sendiri. Nggak perlu jadi amanat Munas bidang kebangsaan segala. Karena yang kabur dia sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Masih banyak pekerjaan Presiden Jokowi yang lebih penting daripada hanya sekedar ngurusin Habibana yang lagi ngumpet dan nggak ada yang mau bayarin denda overstay-nya itu. Bagaimana menurut Anda?